Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktrivika Mora Burutamba, NIM 180501066, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Di sini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu perusahaan pembiayaan dan perum pegadaian. Perusahaan pembiayaan adalah anggota BLKL yang termaksud dalam perantaraan investasi, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas atau surat-surat berharga. Perusahaan ini memperoleh dana dengan menjual wakat niaga. Aliran dana dari wakat niaga menuju lembaga peminjam menuju konsumennya itu seperti penggunaan rumah tangga dan penggunaan usaha. Karakteristik pinjaman, peminjam kebanyakan bersifat konsumtif, membuat resiko default tinggi, maka untuk peminjam akan dikenakan bunga yang tinggi. Sementara di sisi lain, kinerja perum pegadaian Indonesia juga mengalami peningkatan dana dalam semua indikator. Secara umum, peningkatan kinerja dicapai melalui strategi ekspansi jangkauan pelayan dan program diverifikasi produk. Karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan disebut juga perantara pasar uang atau money market intermediaries yang memfasilitasi produk untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ditransaksikan dalam jumlah besar dengan round lot atau batas minimum transaksi sebesar 1.000 US dollar Amerika Serikat, maka investor untuk perusahaan pembiayaan kebanyakan adalah investor besar. Selain itu, perusahaan pembiayaan dapat juga berperan sebagai money market mutual fund, reksadana pasar uang dengan memfasilitasi investor kecil yang ingin berinvestasi di instrumen pasar uang. Karakteristiknya itu sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberi pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi relatif kecil. Karakteristik perusahaan pembiayaan memiliki struktur biaya yang rendah, memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen lebih baik dibandingkan bank, meningkatkan proporsi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis seiring penurunan proporsi pinjaman konsumen. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan, ada perusahaan pembiayaan bisnis. Yang pertama, factoring, anjak piutang. Jenis-jenis factoring itu recourse factoring mempersyaratkan perusahaan pinjaman untuk menanggung resiko pembayaran kembali pinjamannya disertai bunga bila tagihan piutang tidak terbayarkan. Factoring without course, resiko piutang tidak dibayar yang ditanggung perusahaan pembiayaan disebut factor. Dengan spesialisasi dalam proses penagihan utang membuat factor memberikan keuntungan dalam skala ekonomi berupa biaya produksi lemah. Leasing, sewa guna. Perusahaan pembiayaan dapat membantu pembelian barang modal dari suatu perusahaan yang tidak memiliki dana dalam bentuk leasing. Ada leasing, financial leasing, operation leasing. Floor plan loans, yakni pembiayaan pengiriman mobil motor bagi dealer dengan jaminan mobil motor dari showroom. Perusahaan pembiayaan konsumen. Perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah: yang pertama, perusahaan pembiayaan bersedia memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dalam bank ataupun keuangan lainnya. Pemberi pinjaman dengan jaminan hipotek. Kedua, second mortgage yang bersifat inferior. Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya memiliki yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur untuk membiayai konsumen membeli produknya. Yang ketiga, ada perusahaan pembiayaan perdagangan atau penjualan disebut sebagai captive financial companies, memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dari pengecer tertentu atau dari perusahaan manufaktur yang tujuannya untuk meningkatkan perusahaan ataupun penjualan. Risiko bisnis perusahaan pembiayaan. Risiko gagal bayar atau default risk ini terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Maka perusahaan pembiayaan memiliki cadangan atau reserve for loan loss yang cukup besar dan debt collector andal untuk mengantisipasi kemungkinan default risk. Yang kedua, ada risiko likuiditas, disebabkan karena perusahaan pembiayaan pinjaman konsumen dan bisnis sulit dijual di pasar sekunder karena resikonya yang tinggi. Yang ketiga, ada risiko kesulitan perpanjangan pinjaman, yakni risiko perusahaan peminjaman menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Neraca perusahaan pembiayaan, selain menarik dana dengan menerbitkan CP, donasi juga diperoleh dari penerbitan saham, obligasi, pinjaman bank, dan sumber lainnya. Yang pertama adalah aset-aset utama perusahaan pembiayaan adalah pinjaman konsumtif bisnis dan perumahan. Kewajiban sumber dana utama perusahaan pembiayaan adalah CP dengan bunga lebih murah dibandingkan peminjaman ke bank dan sumber pendanaan lainnya.
5. Financial conglomerates. Conglomerates adalah perusahaan keuangan yang memiliki mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi. Karakteristik bisnis perum pegadaian. Perum pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi. Beberapa karakteristiknya, yang pertama, barang milik pemerintah itu tidak boleh barang yang disewa belikan, barang ternak, barang cepat busuk, mudah terbakar, barang seni, kendaraan besar, dan senjata api. Untuk memperkecil resiko kerugian akibat hilang atau rusaknya barang jaminan, maka peminjam diminta membayar premi asuransi sesuai angguran. Produk perum pegadaian yang 1, jasa transaksi, 2, jasa titip, yang ketiga jasa kredit konsumtif, kredit produktif, kelima ada tabungan emas OHN, gold counter galeri 24. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.